Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Enggak Pak Budi baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbukuma ya Samiri? Qala basartu bima lam yabsuru bi faqabattu qabdatan min asari rasuli fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka mau'idan lan tukhlafa wandur ila ilaika alladhi dhalta alaihi aqifah lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra khalidina fi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla yauma yunfahu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa 'ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajaw wala amta yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah wa khasa'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa yauma idzin la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma wa man ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hatma wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Fata'ala Allahul malikul haqq wala ta'jal bil qur'ani min kulli ay yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma wa laqad ahidna ila adama min qabl wa nasiya wa lam najid lahu azma wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى
inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Fa'akala minha fabadat lahuma saw'atuma wa tafiqa yatsifani alaihima min warakil jannah wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Sudah. Sadaqallahu azim. Baik, ngokok mantap. Hardikan Musa terhadap Samiri. Musa berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri? Baik. Tokoh Samiri munculnya. Jadi nanti coba dicari lagi tokoh Samiri ini siapa ya Pak Manto ya. Kemudian yang jelas dia muncul di Al-Quran berarti sesuatu yang luar biasa. Dikatakan di sini bahwa Samiri memang penyembah sapi. Jadi memang sapi ini kan ya apa binatang yang luar biasa. Sejak zamannya Nabi Ibrahim itu sudah menjadi ikon penyembahan, ini kan sampai sekarang, Jadi luar biasanya sapi ya seperti itu, ini kan. Dalam Arah Jokowi sebutannya macam-macam, ya kan? Sebutannya sapi. Jadi itulah sapi. Semuanya bermanfaat, bahkan sampai kotorannya juga bermanfaat. Jadi setelah kemarin terkait dengan diskusi Nabi Musa dan Nabi Harun, kemudian Nabi Musa melihat ke Samiri. Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri? Ya. Ini di sini kalau di sini disebutkan Samiri ini orang munafik, orang penyembah anak sapi yang memang dulunya, kemudian ikut rombongan. Kemudian begitu ada kesempatan, itu mengajarkan ilmunya, ya kan? Terus Pak Manto? Samiri menjawab, aku melihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Maka aku mengambil segenggam tanah dari jejak utusan malaikat Jibril. Lalu aku melemparkannya. Dan demikianlah nafsuku membujukku. Nih, orang ini apa ini kira-kira ini? Samiri ini melihat sesuatu. Melihat sesuatu, kemudian melakukan sesuatu. Sini ada footnote. Apa footnote-nya? Yang dimaksud jejak Rasul di sini adalah ajaran-ajarannya. Menurut paham ini, Samiri mengambil bagian ajaran Musa kemudian dilemparkannya ajaran-ajaran itu sehingga dia menjadi sesat. Menurut sebagian mufasir, yang dimaksud jejak Rasul ialah jejak telapak kuda Jibril alaihissalam. Artinya Samiri mengambil segumpal tanah dari jejak telapak kuda itu lalu melemparkannya ke dalam logam yang sedang dihancurkan sehingga logam itu berbentuk anak sapi yang mengeluarkan suara. Baik. Secara keseluruhan, langsung berangkat. Samiri melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh yang lainnya. Ya mungkin ujian dari Allah. Begitu dia melewati Laut Merah melihat sesuatu, atau memang dengan kepandaiannya dia bisa melihat sesuatu. Ya, sesuatunya apa ini? Sesuatunya jejak di para mufasir di sini dan di situ footnote-nya itu ada dua, ya kan? Dibanding ada dua. Satu jejak fisik, artinya apa? Jejak
tapak kuda. Benar-benar fisik ya. Tapak kuda Jibril. Dan luar biasanya sekali, si Samiri ini bisa melihat telapak kuda Jibril itu kalau menapak sesuatu, itu sesuatu jadi hidup. Hidup dan tanda kutip maksudnya gini ya, tanah yang gersang diinjak jadi hijau, ya jadi tumbuh rumput gitu ya. Ini, Samiri bisa melihat itu. Padahal di situ ada 600 sampai 800 ribu orang. Dan tidak ada satupun bisa melihat. Dan luar biasanya sekali, itu tadi tidak ada bisa melihat itu tadi. Nah ini loh, apakah dia diberi kesempatan, memang diberi ilham Allah melihat sesuatu yang luar biasa, atau memang dia dengan kemampuan, keilmuannya dia melihat itu. Yang kedua non fisik ini ajarannya Nabi Musa. Sebelumnya, yang sebelum lewat Laut Merah, apakah Nabi Musa mengajarkan sesuatu? Iya, mengajarkan sesuatu, terutama tauhid. Ya, tetap. Sekarang pertanyaan, kapan Nabi Musa diangkat jadi Rasul? Kapan Muhammad? Di mana? Di Bukit Sinai. Di yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Nah, yang pertama. Yang pertama diangkat jadi Rasul, kemudian dapat tugas. Nah, tugasmu ini. Bekalnya ini. Diangkat yang pertama saya di sebelum Laut Merah itu. Nah, itu sudah diangkat jadi Rasul. Ya ini ajarannya diangkat jadi Rasul pasti mendapatkan perintah kan. Hanya saja perintahnya tidak seperti yang setelah laut terbelah, jelas the Ten Commandment itu. Ya 10 perintah Tuhan kalau menurut punya orang Yahudi itu ya. Nah ini ada dua yang melihat sesuatu. Oleh karena itu maka sosok Samiri kan bukan sosok yang biasa-biasa saja. Sosok yang luar biasa. Ya. Ya situ. Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka mengetahui. Makanya ini melihat sesuatu yang tidak melihat sesuatu ya bisa dua ini. Terus dan aku mengambil segenggam dari jejak Rasul itu. Di sini Rasul ya, karena tapi diterjemahkan memang Jibril, ya kan? Lalu aku melemparkannya di mana? Kembali lagi ini. Kalau di sini ini melemparkan ajarannya, kalau di sini melemparkan debunya tadi ke patung anak sapinya jadi berbunyi. Nah itu ya. Ini ya. Dan demikian, nah kemudian ada terakhir, dan demikianlah nafsuku membujukku. Ya. Nih, melakukan sesuatu terkait dengan debu itu tadi. Debu itu tadi, atau yang kedua tadi ajaran itu tadi. Baik, ada tambahan Andika mungkin? Samiri ngaku salah atau merasa benar? Demikianlah nafsuku. Merasa benar. Kalau di sini mau disebutkan dia mengaku kalau dia itu salah. Ya kan, endingnya seperti itu. Demikian semuanya menampakkan kebagusan dan keindahan yang menarikku sehingga aku berbuat seperti itu, di situ keterangannya. Ya enggak. Ada. Bukan dari sawalat. Di sini kata sawalat menunjukkan bahwa nafsu membuat suatu perbuatan tampak baik. Ini sama. Bahwa semuanya menampakkan kebagusan dan keindahan. Ini nafsu ya. Nafsu menampakkan indah, sesuatu yang negatif. Ya ini ya. Sudah. Terus lanjut. Ajab yang dilimpahkan kepada Samiri.
Musa berkata, pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuhku. Dan sesungguhnya kamu pasti mendapatkan hukuman yang dijanjikan di akhirat, yang tidak dapat kamu hindari. Dan lihatlah sesembahanmu itu yang kamu tetap berdiam diri untuk menyembahnya. Kamu benar-benar akan membakarnya, kemudian kamu benar-benar akan menghaburkannya ke dalam dengan berserakan, ke dalam laut dengan berserakan. Lanjut. 98. Sesungguhnya Tuhan sesembahan kalian hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Baik, 97. Kemudian ini konsekuensi atau hukuman dari Nabi Musa. Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan jangan menyentuh aku. Maksudnya apa ini? Apa Andika? Karena Nabi Musa berkata pergilah, dan itu konsekuensinya kita pergi. Diusir ya. Iya kan? Dan itu pun dicontoh oleh Rasulullah. Ketika apa? Ingat siapa? Ketika apa Rasulullah? Ingat Mas Wahyu? Iya, ada seorang Terus Orang yang buta itu. bukan? pembunuh pamannya. Ya, apa namanya? Hamzah. Kan sama budaknya ini kan, suruhannya dia ngomong, Rasulullah menyampaikan, dah, saya tidak mau ketemu kamu lagi. Dimaafkan tapi Dimaafkan, ya. Seperti itu ya. belum belok rayu. Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu, ini yang kurang jelas ini. Maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku. Oh ini Nabi Musa, dari jauh-jauh kamu. Nih kepada Samiri. Samirinya apa? Bukan Nabi Musa ini. Nabi Musa. Nabi Musa ngomong jangan sentuh aku, udah pergi, ya kan? Jauh, dah. Selama di dunia. Kalau salah. Dah, ya kan? Kalau wis, mau pengkhianat. Nah itu ya. Jadi ini hukum dahulu tuh Pak. Iya, kalau kita gimana ya? Kita ya mentoknya mungkin seperti itu. Hubungan sosialnya tetap baik, tapi hubungan lebih dalamnya enggak gitu ya. Menghindar. Artinya sebelum jangan yang itu Musa mengatakan jangan yang itu karena dia dikucilkan Samiri. Dia sampai berkata jangan gitu. Di sini seakan-akan lanjut sih, yang mengatakan janganlah menyentuh aku ini. Allah berfirman, Allah Ta'ala sebagaimana pergi kamu, maka sesungguhnya bagimu selama hidupmu ini hanya untuk mengatakan kepada orang-orang yang mendekatimu dengan ucapan sini. Dan aku tidak akan menyentuhmu supaya kamu terus terhinakan sepanjang hidupmu di antara manusia, bahkan di antara hewan buas sebagai hukuman atas kejahatanmu. Tidak diragukan lagi bahwa larinya dia dari manusia dan semua manusia menyingkir darinya bukan hanya karena dia tidak mewaspadai itu, tetapi karena dikatakan bahwa sakit panaslah sebabnya. Ada sesuatu. Apabila orang lain menyentuh dia, maka dia akan demam. Ada seperti menular. Siapapun yang menyentuhnya, maka ia akan terkena sengatan listrik atau panas. Itu sampai seperti itu. Berarti mungkin dua-duanya ini. Nabi bisa menyampaikan seperti itu, pergi, jangan menyentuh aku. Tapi di dalam Samiri sendiri juga mengandung sesuatu yang negatif. Sehingga orang-orang dan hewan juga tidak mau menyentuhnya. Ya, sampai seperti itu konsekuensinya. Nah itu, sampai seperti itunya. Ya kan?
Dan dilanjutkan di sini, ya mungkin benar itu. Seperti itu memang. Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat, oh tadi di dunia ya, sekarang di akhirat, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah ilah kamu itu, yang kamu tetap menyembahnya, apa sapi betina tadi, anak sapi tadi. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Itu. Indikasinya sudah nggak ada obat. Bukan tobat, konsekuensinya kita nggak tahu. Di sini tidak ada keterangan apakah tobatnya diterima atau tidak. Hanya saja konsekuensi dari akibat dari apa yang dilakukan itu sampai seperti itunya, ya kan? Sampai dia, seperti tadi, hewan pun tidak mau mendekatinya, ya, sampai seperti itunya. Orang Jawa sakti. Nah, iya malah sakti malahan. Malah sakti malahan ya. Kalau di sini, Ya gimana? hukuman bagi Samiri. Kutukan Nabi Musa, sekembalinya Nabi Musa, Samiri diusir dan dijatuhi hukuman sosial. Penyakit aneh, kulit Samiri disahkan menjadi sangat panas dan beracun, sehingga siapapun yang menyentuh akan merasa terbakar. Ia hidup terasing sambil berteriak, "Jangan sentuh aku," serta mendapat siksaan pedih di akhirat nanti. Nah ya itu, ya, seperti itu ya. Rasanya Pak. Apa? Terus sampai yang mau Lagi lu bos. Sudah dibelikan pulsa. Maya. getek ya. Coba Bisa ngomong. dari seperti ini kan kita bisa melihat konsekuensinya luar biasa di dunia maupun di akhiratnya. Samiri ini, berarti kan benar-benar tokoh yang luar biasa si Samiri ini. Bahkan Bal'am bin Ba'urah, musuh Nabi Musa, Musa juga ya. Nah, Musa juga mendoakan Nabi Musa jelek. Itu pun tidak, hanya masuk neraka gitu aja. Tidak ada konsekuensi dunianya. Ini itu Bal'am bin Ba'urah. Terus satu lagi, ada kalau satu lagi itu. Ternyata banyak ya yang berkaitan dengan Nabi Musa ya. Bal'am itu tadi, Nabi Khidir, Samiri. Banyak bergabung. Kalau ini kan mempengaruhi. Oh iya mungkin ya. Dampaknya orang yang seperti ini luar biasa ternyata. Baik, waspada ya, kita ambil pelajaran itu. Ini juga di terakhir sampaikan kan patungnya dihamburkan, dihancurkan, kemudian dibakar, kemudian dihancurkan, disebar ke laut. Ini mau dicontoh sama orang sekarang kan. Iya, dikremasi itu kan, dibakar. Ternyata ada di Al-Quran kan. Zamannya Nabi Musa lagi, zamannya dulu. Nabi Musa kalau tahun-tahunnya itu kira-kira 4.000 tahun sebelum kita. Jadi 2.000 tahun sebelum Masehi. Jadi 4.000 tahun yang lalu Nabi Musa itu. Ini sudah ada 4.000 tahun yang lalu sudah ada. Makanya ini kan. Ini kan untuk dimusnahkan. Jadi dilihat kan nggak ngerti kalau dimusnahkan. Kan orang cuma lihat kan. Oh dibakar, dihancurkan, disebar ke laut. Nggak ngerti maksudnya kan. Terus kok seperti itu contoh kan. Iya kan. Sampai sekarang. Ini mungkin kan Samirinya itu diusir. Nah, mungkin ada pendukung loyalisnya ini yang tetap mengikuti atau tetap mengikuti ajarannya sampai sekarang. Sama seperti ini kan, Syekh Siti Jenar. Walaupun Syekh Siti Jenarnya itu mendapatkan sanksi dari Wali Songonya seperti itu, tapi tetap pendukungnya itu tetap mengajarkan ajarannya kan. Syekh Siti Jenar itu. Baik, dan dilanjutkan dengan sesungguhnya ilahmu hanyalah Allah.
yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Baik. Seperti itu ya Samiri ya, tokoh yang luar biasa yang harus kita ambil pelajarannya. Lanjut. Kisah umat yang dahulu merupakan peringatan bagi manusia. Demikianlah kami kisahkan kepadamu, wahai Rasul, bagian dari kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan Al-Quran. Nah, setelah kisahnya Nabi Musa, mulai awal Nabi Musa ini ya? Enggak ya? Itu Nabi Musa, kemudian ini kesimpulannya. Nah, demikianlah kami kisahkan kepadamu, pada Rasulullah, pada kita, sebagian dari kisah umat-umat yang telah lalu, ya kan, agar kita mengambil pelajaran. Makanya itu, bagaimanapun Al-Quran, siapapun tokohnya, bagaimanapun kisahnya, kita harus ambil pelajaran. Ya, apa kita mungkin seperti Samiri? Nah, ya mungkin saja. Maksudnya kita adalah seorang pemimpin dan punya bawahan. Kita dan keluarga kita kan kita pemimpinnya. Jangan-jangan kita mempengaruhi yang jelek. Ya kan, seperti itu. Seperti tokoh yang bernama Samiri. Tidak seperti tokoh satunya lagi yang bernama Musa. Nah, itu kan. Jangan-jangan kita masuk golongan ini. Tidak golongan ini ya, Pak Manto ya. Nah, ya, makanya diambil kisahnya untuk diambil pelajarannya. Dan sesungguhnya telah kami, Allah menegaskan sekali lagi, wakot, ya, wakot dan sungguh benar terjadi. Telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan, ya, suatu peringatan. Dzikir lagi, ya, peringatan di sini disebut dzikir. Jadi dzikir yang seperti yang kita bayangkan itu tidak hanya dzikir lisan seperti itu saja. Tapi belajar mencermati kisah-kisah terdahulu, mengambil pelajaran, itulah termasuk dzikir. Ya, Ya, Manto ya. ya, saya kan mengingat Allah. Nah, iya, dengan seperti itu akhirnya muncul mengingat Allah seperti itu. Ya, lanjut Manto. Barang siapa yang berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Nah, konsekuensinya ini, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran. Nah, berpaling di sini juga hasil dari dzikir itu tadi. Kalau tidak digunakan nih, akan mendapat konsekuensi tadi ya. Lanjut. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Berkonsekuensi ya. Oh, berarti di sini bisa memunculkan Al-Quran sebagai zikir, Selamat. nah, pengingat. Ya, Manto ya. Ya, sebelumnya kan kita tahu petunjuk, terus pembeda, penyembuh. Ini kan Ya. dalil, Al-Furqan, As-Sifa, satunya ini sebagai pengingat, Penyelamat. zikir kan, pengingat kan, ya kan, seperti itu. Nah, ini ya, pengingat, dan apabila tidak diingat akan ada konsekuensinya. Lanjut Om Manto. Yaitu pada hari sangkakala ditiup yang kedua kali, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Itu kondisi yang nanti akan dialami oleh orang-orang yang tidak benar. Di situ ditulis dua kali, Om Manto. Ada Iya, dua kali. Ada dua kali. Tiupan sangkakala Sangkakala. yang kedua, yaitu tiupan untuk membangkitkan manusia dari kuburnya.
dunia atau menghidupkannya kembali. Sangkakala itu berapa kali Pak Manto? Wah. Sangkakala itu 2 kali. 1 2 atau 3? 2. 2. Ada 2 ada 3 memang pendapatnya ya. Yang pertama itu menghancurkan, mati. Yang kedua Menghidupkan. Bangkitkan. hidup ya. Kalau ada yang ketiga, Ini sudah nggak ada hidup dan mati dalam hukuman di akhirat. ada 3, lupa ya. Ada 3 ya. Ada 2, ada berbuat ada 3. Itu mungkin yang masih diciptakan. Yang nggak tahu antara sebelumnya ini atau di tengah-tengahnya ini. Karena yang dihidupkan dulu itu malaikatnya dulu. Malaikat dulu dihidupkan semuanya. Kan pada saat pertama ini yang ada hanya Allah kan, semuanya nggak ada. Ya kan, hancur semuanya. Nah, baru kemudian Allah menghidupkan. Ini mungkin terbagi menjadi 2, Allah alamnya. Baik, ada pendapat seperti itu. Dah, lanjut teman-teman. Mereka berbisik-bisik di antara mereka. Kalian tidak berdiam di dunia, melainkan hanya 10 hari saja. Di sini sebutkan 10 hari, teman-teman. Iya, teman-teman. 10 hari berarti 100 tahun ya. Kan 1 hari sini 1000 tahun di akhirat. 1000 tahun di akhirat. Ini hanya seharusnya 1000 kalikan 10 tahun 1000 jadi 10.000. Kelamaan di dunia 1 juta, nantinya. 1 juta. Apa? Kelamaan di dunia nanti. Ya kan? Artinya di sini menyampaikan bahwa kita di dunia itu hanya sedikit saja. Ya kan? Hanya 10 hari saja dibandingkan berpuluh-puluh hari di akhirat. Kayak mimpi lah Bang. Nah, iya. Mimpi itu orang di pano Ya, seperti itu saja. Nah, lanjut. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya di antara mereka berkata, kalian tidak berdiam di dunia, melainkan hanya sehari saja. Nah, ya kan? Mereka menganggap bahwa hidupnya 10 hari. Ini mereka secara umum yang di ayat sebelumnya kan? Ya. Tapi ternyata orang yang benar ngomong, enggak, kamu salah, bukan 10 hari. Cuman 1 hari saja loh. Bahkan lebih pendek daripada itu. Ini semakin memberikan pemahaman pada kita bahwa dunia itu memang singkat sekali. Ayo sabar ya kan dengan berbagai macam keruwetan di dunia ini, ya kan? Seperti itu. Biari dunia. Nah, ini ya. Pucuk biari dunia. Iya, waspada nanti disuruh beli kupon Pak Manto ya. Iya. Ternyata. Iya, senjata Agus. Tak durunge saat no. Iki gede lho ya. Yo gak apa-apa, kok jarene kok yo kuwi. Segala soleh. Apa? Bayar, Pak. Sewa jasa yo. Parah. Nah, ini Pak Parti komplain. Ya inilah alat untuk judi. Iya. Kok malah dibuatkan Pak Manto? Bisa kan Pak jasa saat itu. Kan sudah saya peringatkan, Bos. Tadi ditambah. Diingatkan Kerjakan. Pada merokok. Anu gitu. Dilarang merokok. Cangkar. Itulah. Ya, Pak Manto ya. Kebiasaan dunia seperti itu ya. Ya. Ngajak untuk biar dunia. Yes, itulah manusia. Baik, ada tambahan Andika? Belum. Ini benar-benar di sini disebutkan bahwa itulah pelajaran yang harus kita ambil pelajaran dari Al-Quran. Ambil pelajaran, gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang seperti diceritakan, menganggap bahwa apa yang di dalam Al-Quran itu hanya akhirnya nanti dibangkitkan baru sadar, oh iya ternyata seperti ini. Ya. Baik, lanjut teman-teman.
Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Rasul, tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkan di hari kiamat sehancur-hancurnya. Ini lanjutannya lagi nih, Mas. Belum apa ini? Sekiranya belum harus Allah lebih menekankan lagi bahwa kisah-kisah di Al-Quran itu akan seperti ini. Dilanjutkan, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Terus? Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu tanah lapang dan sama sekali datar. Ini dasarnya bumi datar, Pak Manto. Ya. Nggak dikumpul apa dukun. Terus tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi. Terus? Pada hari itu manusia mengikuti panggilan menyeru malaikat dengan tidak berbelok-belok dan semua suara tunduk merendah kepada yang Maha Pengasih. Maka kamu tidak akan mendengar kecuali bisikan saja. Sepertilah kondisi nanti di sana ya. Lanjut. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang diberi izin oleh yang Maha Pengasih dan dia telah meridhoi perkataannya. Baik, terkait dengan syafaat salah satunya ini. Oh, mantan syafaatnya? Salah satunya? Rasulullah jelas. Terus siapa lagi? Tujuh golongan, nah, 10.000 yang masuk surga siapa tanpa itu? hisab. Siapa itu? Andika. Salah satunya. Kalau saya menghidupkan masjid yo. Iya. Dua. Orang yang sedekah, orangnya sedekah kanan. Nah, itu Pak Panto. Apa? Nah, Al-Quran. Ya kan, pemimpin yang adil. Siapa lagi ya? Ada 7 ya? 4. Iya. Masih 4. Ya itulah. 4 sisanya nanti kita cari ya. Nah, itulah cari seperti itu. Misalnya terhanu masjid ya, memamur ke masjid. Jadi ini sudah ada apa ya, gambaran, sudah ada petunjuk dari Allah bahwa oke lah keadaannya seperti itu nanti di akhirat nanti. Bahkan gunung-gunung semuanya luar biasa keadaannya. Tapi di sini ada yang memberi syafaat. Ya kan? Dan syafaat itu ya nanti Allah akan memberikan izin kepadanya dan Allah akan meridhoi. Bukan hanya Rasulullah. Ternyata bukan hanya Rasulullah. Tetap kita harus cari syafaatnya Rasulullah dan ada beberapa itu. Berusaha mendapatkan seperti gimana caranya? Gimana? Yang bisa ada batasnya enggak? Itu tadi sejauh sepengetahuan kita ya tadi dari banyak hadis. Itu tadi 7 golongan. Nah, bisa nolong setiap individu maksudnya. Bisa berapa? Seperti ini. 70.000. Bukan 70.000 itu orang yang tanpa hisab itu ya. Salah satunya adalah hafal Al-Quran. Dia bisa membawa 70.000 keluarganya kalau nggak salah. 10 tak. Saya lupa. Pokoknya dia tadi loh. Dia mempunyai kewenangan untuk membawa. Iya, menyelamatkan. Membawa keluarganya. Kakek nenek Nah, itu. Ya. Aku pokoknya kerja bos. Gitu. Jadi cari kesempatan itu. Seperti misalkan ya tadi, apakah hanya 7? Mungkin ada banyak lagi. Cari dari hadis-hadis yang kita temui itu, insya Allah banyak lagi kan. Orang sabar ya Pak Manto ya. Iya. Kemungkinan kalau orang
besok masuk surga. Itu per individu pasti ingat keluarga. Pasti. Nah, tolong nanti setelah mentok itu ya orang sekitarnya yang kenal, yang baik, yang teman lagi. Makanya di surga itu kan nanti kan ada hadis loh Pak Manto ya, bahwa Allah nanti akan mencelupkan kakinya di neraka. Itu ada hadisnya itu. Iya, terus Ya? ini terbakar. Bukan mencelupkan kakinya di neraka dalam satu kaki ya. Seakan-akan neraka itu sudah penuh. Satu itu. Jadi tidak keisi lagi. Yang kedua, pada saat akhirnya nanti Allah itu bertanya pada penduduk surga, sudah tidak ada lagi yang kamu bawa. Maksudnya dipanggil. Yang di tas lah. Mana adalah. Nih, tujuh golongan bos. Ini tujuh golongan ini. Pak Parti kalah ini. Aku ngocol. Satu. Satu, pemimpin yang adil. Nah. Dua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan Pemuda nikah. kepada Allah SWT. Seorang yang hatinya terpaut di masjid. Gemar mendirikan sholat berjamaah di dalamnya. Terus. Nomor kedua. Pemuda. Pak Parti tidak termasuk Pak Parti yang ini. Gak masuk sih. Tiga, itu tiga. Nah, terus empat. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya. Ini suami istri. Tidak selalu. Jenengan sama Pak Parti juga bisa. Oh, geger. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita. Oh ini. Bangsawan yang cantik, namun ia menolak dengan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Terus 6. Nabi Yusuf. Ya, terus. Seorang yang bersedekah secara sembunyi, masuk. Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hafal Quran ya. Seorang yang berzikir dengan mengingat Allah, kesunyian hingga kedua matanya berlinang air mata. Nah itu. Dukun salah satu gitu. Nah berarti 7. Hafal Quran belum masuk. Iya. Berarti ada di hadis lain. Aslinya ada ya. Iya kan? Tidak tahu itu tidak. Hah? Yang bisa Indonesia itu kan Allah dan siapa diri dari Rasulullah, para nabi, malaikat, syuhada, Al-Quran, sama puasa. Itu ada di hadis lain, ya kan? Ya ini makanya itu cari seperti ini, bahwa di sini sudah ada keterangan Allah akan memberikan izinnya, Allah memberikan ada sebagian orang yang sudah diberi izin Allah nantinya itu sebagai pemberi syafaat. Di samping para nabi dan rasul jelas itu ya. Nah, cari orang-orang ini seperti apa? Ya, iya waktu ya. Itu ya. Karena ya tidak tahu sih kalau kita merasa nah ini sadar diri rasanya ya jauh kita dengan kriteria surga itu Pak Manto. Sangat jauh sekali. Dengan bekal kita itu sudah diri sendiri bingung. Iya makanya itu diri sendiri bingung ya kan. Baik seperti itu ya. Lanjut Pak Manto. Nomor berapa ini? 110 sekarang. 110. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Jelas ini ya. Terus? Dan tunduklah semua wajah dengan berdiri, dengan merendah diri kepada yang maha hidup dan maha mengetahui makhluknya. Dan sungguh telah merugilah orang yang memikul dosa kedzaliman syirik. Terus? Dan barang siapa mengerjakan amal-amal soleh dan dia adalah orang yang beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan mengurangi haknya. Ini loh, jangan khawatir ini kan. Kembali lagi. Rangkaian mulai dari ayat setelah Nabi Musa tadi, ya kan? Allah memberikan dan ini sampai tadi kan, setelah kisahnya Nabi Musa kan, kemudian Allah memberikan pelajaran pada kita.
Lah pelajaran-pelajaran seperti ini nih, yakin enggak kita? Ini kan pelajaran dari akhir tadi. Iya. Iya kan? Kenapa kok yakin Pak Mando? Karena ada Ya. kitab Al-Quran itu. Kita tambah yakin, kita belajar ini. Ya, tambah mantap. Nah itulah, tambah mantap, itulah yang menarik. Iya. Ya kan? Karena kita sudah mendapatkan keimanan, kita sudah diberi kenikmatan luar biasa. Iman, walaupun iman itu kita terima itu secara amburadul terusan. Ya kan? Iya. Nah, ini. Makanya kita dengan seperti ini, jalurnya kan, kalau kemarin kan kita di sini, kisah hari akhir, kemudian di sini ada Allah. Seharusnya kan menambah keimanan. Nama data. Iya benar, terkait dengan ini. Tambah yakin ini. Ya. Nah kita sedang berada di proses ini. Ya kan, berbeda dengan yang lainnya mungkin sedang mencari keilmuan terkait dengan Allah. Kalau kita sudah tahu siapa Allah, sedangkan kisah-kisah seperti ini menambah ilmu kita. Satu sekolah sih lu, tidak usah khawatir. Nah, tidak perlu khawatir. Dan nikmati perjalanan ini. Ya kan? Apakah orang yang meninggal dalam keadaan baik-baik saja itu orang baik? Ataukah dibalik? Apakah orang yang meninggal dalam keadaan tidak baik-baik, mau kecelakaan fisik atau kenapa, itu selalu tidak baik? Tidak. Ya selalu. Ya, itu sudah takdir Allah. Ya kan? Bahkan Rasulullah pun wafat dalam keadaan ada orang yang benci, ya? Ya, ada. Sama senang lah itu. Ada. Di situ banyak orang munafik. Ya kan? Bahkan contohnya apa? Sepeninggal Rasulullah banyak muncul nabi baru. Tapi sebelumnya ada di belakang layar. Nah itu loh, iya kan? Rasulullah itu wafat dalam keadaan masih banyak orang yang tidak suka sama beliau. Seperti itu ya. Karena isi semuanya ujian. Semua Waalaikumsalam. Dan ya, Pak Manta sampai katanya di 112 ini yang menarik. Sudah, kalau kita sudah mengenal hari akhirat dari informasi ini dan kita yakin bahwa hari akhirat itu pasti terjadi. Karena apa? Yang memunculkan atau yang memberikan informasi adalah Allah. Kembali lagi kita, siapa Allah? Oh, itu zat yang kita yakini. Berarti ini pasti terjadi. Jadi berarti ayat 112 ini yang harus kita pegang bener ini. Ya, jangan khawatir. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, gampangnya amal soleh itu amal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Gampangnya seperti itu ya. Dan dia dalam keadaan beriman, nah ini kembali berderma tapi tidak beriman, tidak ada gunanya, ya kan? Tidak meyakini bahwa amal itu akan berdampak, ya kan keimanan kan ini, ya kan? Maka ia tidak perlu khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dari Allah. Karena Allah tidak mungkin tidak adil. Bahkan keadilan itu sampai ditanyakan pada diri kita sendiri. Bagian dari diri kita sendiri. Iya kan? Nah itu. Dan tidak pula akan mengurangi haknya loh. Ya sebenarnya kalau dipikir sih, dalam tanda kutip Allah tidak adil. Kalau kita melakukan satu di dunia, di sana dibalas 100 kali. Nah, minimal 700 kali kok, loh ya kan? Mau adil-adil tidak adil. Tapi itulah keadilan Allah. Salah sekali dihitung sekali. Baik sekali dihitung 700 kali. Itu apa ya? Iya. Nah, ya kan? Baik itu ya. Jadi jangan khawatir, lakukan apapun yang kita bisa lakukan di dunia ini. Yang dalam tanda kutip amal soleh cecer itu. Ya, lanjut dong. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya bagian ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberikan pengajaran bagi mereka. Oh, berarti ancaman-ancaman itu harusnya membuat kita, kisah ini ya, meningkatkan takwa. Semangat beramal. Nah,
bertakwa atau mau pelajaran. Takwa ini kan ke atas mungkin ya. Kalau ini kan ke samping manusia dan lingkungan ya kan? Betul toh? Ya. Ya kan? Nah ini ya. Nah, harusnya seperti itu. Ancaman-ancaman ini memunculkan kita seperti ini. Nah, lanjut teman-teman. Maka maha tinggi. Oh, kemana? Oh, alah. Oke. Udah, siapa mantu? Lanjut. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu bergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum diselesaikan proses mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Doanya apa nih Pak Mantu? Artinya ada di sini. Hah? Apa itu? Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah meneruskan bacaan Jibril alaihissalam kalimat demi kalimat sebelum Jibril alaihissalam selesai membacakannya, agar Nabi Muhammad SAW menghafal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan. Jadi nggak boleh nunggu selesai baru disimak. Banyak yang kita pahami terkait dengan tergesa-gesa ini. Karena bagaimanapun tergesa-gesa datangnya dari setan. Kalau disegerakan itu perintah. Beda kan? Disegerakan dengan tergesa-gesa. Di sini memang Allah alam apa yang kita pahami terkait dengan jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran. Mungkin, ya kan? Dalam satu hari khatam itu mungkin dianggap tergesa-gesa. Tapi gimana Imam Syafi'i bisa 3 hari khatam atau sehari khatam 2 kali? Ya kan? Oh itu sudah kualitasnya sudah lain, mungkin bacaannya itu luar biasa. Kalau kita gimana, Is? Kita berapa pekan Pak Manto khatamnya kita? Ya kan? Kita terusan berapa pekan? 5 minggu baru khatam, lebih ya? Iya. Satu kali ahad? 5 juz. Lu 5 juz 6 pekan baru khatam, ya kan? Dan udah santai kan panduannya Pak Manto ya. Saya waktu jos dulu. 1 bulan puasa itu Loh, 2 kali. Nah iya luar biasa itu. Tapi ternyata dapatnya tergesa-gesa ini. Ya, saya bos. Tajwidnya lupa ya. Lainnya coba definisikan sendiri agar kita tidak terjebak dalam larangan ini. Ya memang pelan-pelan tuh tajwidnya jelas. Ya menikmati memang. Ya menikmati. Dan janganlah kamu tergesa-gesa sebelum disempurnakan mewahyukan kepadamu. Dalam teks Rasulullah memang seperti itu. Ya kan Jibril benar-benar memberikan pelajaran Al-Quran terutama bulan Ramadan sampai 2 kali Jibril datang ya. Dan katakanlah Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah ilmuku. Oh ini doanya Nabi Muhammad berarti ini ya? Atau enggak? Umum ya? Dikatakanlah ini dari Allah. Dari Allah. Oh doa untuk kita. Makanya Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli itu doanya Nabi Musa. Sambung ini Rabbi zidni ilma. Oh, doanya umum berarti. Ya. Lanjut teman-teman. Kisah Nabi Adam dan pembangkangan iblis. Dan sungguh kami telah berpesan kepada Adam dahulu. Maka dia lupa dan kami tidak mendapati memiliki kemampuan yang kuat. Ulang lagi. Setelah kisah Nabi Musa dipotong sejenak oleh Allah, diberikan materinya, ya kan? Luar biasa kan? Ritmenya loh, menarik Al-Quran. Kisah Nabi Musa terus dipotong, dikasih materinya. Ini loh harusnya seperti ini. Kemudian dimulai lagi kisah lagi. Ya. Dibilang ke atas. Nah, ya kan? Ulang lagi. Ayo, apalagi ini? Lanjut teman-teman. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat,
sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia membangkang. Jelas teman-teman ya. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka bersujud kecuali iblis yang membangkang. Ini ya, jadi dengan seperti ini kita tahu bahwa iblis adalah bagian dari jin. Golongan dari jin. Oh, berarti jin itu sama dengan kita. Sama dengan manusia, ada golongan baik, ada golongan buruk. Ini kan? Ya memang seperti itu. Dan objek, wallahu alam, kita nggak tahu ya, apakah jin itu saling menggoda ya? Tidak ada keterangan untuk kita. Apakah jin saling menggoda? Yang jelas kita, kalau digoda jin, digoda setan, digoda manusia, penggodanya itu namanya setan. Ya, minal jinnati wan nas. Iya kan? Itu penggoda dari jin namanya setan, penggoda dari manusia namanya juga setan. Jin yang membangkang kepada Allah namanya iblis. Gitu kan? Jangan sampai kita sama dengan iblis, manusia yang membangkang Pada Allah. Iblis. Nah itu mungkin, ya kan? Mungkin kan setara dengan itu kan? Makhluk tidak ada lain kecuali dua ini dok, manusia sama jin. Berarti parah ya. Iya kan? Nah lanjut. Maka kami berkata, wahai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka janganlah sampai ia mengeluarkan kalian berbuat dari surga yang menyembah kamu menjadi celaka. Ini nanti kalau dipahami sangat luar biasa ya kisah ini ya. Jadi Allah sudah sama sebenarnya. Kita sudah diberitahu di sini bahwa di 119 bahwa nanti akan ada golongan. Kita ngomong manusia aja. Kalau ini kan seluruh makhluk kan, kita ngomong manusia aja. Oh manusia nanti ada yang nurut, ada yang membangkang. Iya kan seperti itu. Kan ada itu. Memang dari sananya seperti itu. Terus 117 ada aturan. 117 ini loh disebutkan sama Allah, iblis orang yang bagian negatif. Kalau manusia bagian negatif itu waspada. Musuhnya itu iblis nantinya, setan ini ya kan. Hati-hati, janganlah kamu tergelincir oleh dia, tergoda oleh dia yang menyebabkan jadi celaka. Jelas ini kan? Lanjut Om Anto. Bos. Ini bagimu dan bagi istrimu. Iya. Berarti Nabi Adam sama Allah sudah dinikahkan sama Allah. Sudah di sana. Iya kan? Itu kan iblis itu coba. Nabi Adam digoda, dua-duanya juga. Iya kan? Iya, Dan ini sampai keturunannya. Tapi masih belum setan. Iya. Belum mudun. Kita mudun teko surga. Ini setan. ramai Abdurrahman. Ustaz Abdurrahman. Kenapa? Gini, Nabi Adam ambek Hawa itu belum nikah. Jadi buah kuldi ini buah dada. Di ini pohon jelas kok di sini. Aku tak terlalu. Lah iya, dia ke buah dada. Dan ibu kan guyu-guyu. Nah jelas ya. Abdurrahman nih tahu. Terus Al-Kafi loh. Kan 309 ya. Oke, kalau saya ketahuan dulu Oh iya dah. Oh iya. Waktu zaman tuh, cerita tak mau 39 Pak. Oh kalau sing dulu saya. Oh iya itu. Belanda menjadi Indonesia itu. Al-Kafi di surat Al-Kafi kan mati ditidurkan. Lah Abdurrahman 350 tahun. Langsung tak? Langsung waktu dulu masjid turun Langsung ngaji kan. 309 Pak. Tahu masih itu langsung sakit gol. Kalau ada sakit itu Belanda menjajah Indonesia. Terus iki
istri Iya, kalau ya. jelas Anda itu. istri kan. Iya. Dia ngomong belum nikah. Belum ini ibadah haji. Kalau saya nggak tahu. Karena kami di Al-Quran Sembilan. Nah. Apa ya? Belajar kan di Al-Quran. Itulah ya, seperti itu. Lanjut, teman-teman. 119 ya. 118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Nah, ini coba bayangkan di kita. Pelajaran untuk kita. Bahwa Allah sudah memberikan, kalau zaman itu, Nabi Adam dan istrinya segala fasilitasnya. Iya. Kita di sini. Sudah Sama juga. Hanya saja, kalau beliau-beliau di dulu itu dipanggil datang makanannya, ya kan? Kalau di sini kita yang harus nyari. golek aja. Ya kan? Bener dong? Ya. Itu bedanya kan? Semua fasilitas sudah ada. Ya kan? Sudah diberi kan? Kamu di sini hidup enak, jangan sampai tergoda ini. Sama dengan kita. Kita di sini hidup sesuai dengan aturan, jangan kamu tergoda ini. Sama kan? Ya. Lanjut, teman-teman. Dan bahwasanya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Oke, 118 dan 119 masalah telanjang dan segala macam itu mungkin bahasa kiasan. Artinya kita tidak mungkin kekurangan, ya kan? Ya, sebetulnya sudah dipersiapkan. 19 tekankan juga ada sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Lanjut. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon kuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Ini yang menarik. Kalau dipahami apa ini? Setan memasukkan sesuatu, bisikan. Bisikannya ini kira-kira muatannya apa ini? Apa ini? Bujuknya apa ini? Supaya makan buah kuldi. Pohon kuldi ada. Allah sudah memerintahkan jangan makan buah kuldi. Sudah itu perintahnya itu. Ya. Terus kemudian di sini dia melanggar. Nah, enggak, ini bisikannya seperti apa ini? Tunjukkan buah kuldi. Tawarannya lebih baik. Hah? Tawarannya lebih baik. Tadi ini loh. Iya, seolah-olah di situ nggak apa ada. Ini loh. Ini loh. Tidak akan binasa. Bahwa nafsu yang dipengaruhi, dibisi oleh setan itu menampakkan sesuatu negatif menjadi indah. Ya. Ini larangan dari Allah, jangan dekati itu. Tapi kalau jangan dekati itu dimanipulasi oleh setan. Tuh, kamu tahu enggak kenapa enggak boleh mendekati itu? Nah, ya kan? Karena kalau kamu mendekati itu, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi abadi. Kamu, itu kamu tujuannya abadi apa? Ya, terus bersama. Nah, karena kamu bisa akan bersama Allah, memuji Allah tersebut, itu terus seperti itu. Dan kerajaan yang tidak akan binasa. Ada sesuatu yang apa yang Nabi Adam inginkan saat itu bersama Allah yang terus menerus. Gak ngono kon kok iso. Istilahnya gak iso kaya gak iso kekal ya. Kon gak nglakoni seperti ini ya. Ya itulah. Nah, kemudian muncul di sini akhirnya apa? Ada batasan atau aturan. Memunculkan ini. Salah berpikir. Nah, ini kembali lagi Mas pada setan di sini kalau menurut ini itu tergelincirnya bukan karena hal yang negatif. Kita ini loh, suruh mencuri, suruh ini. Sepertinya seperti itu. Godaan tertinggi adalah godaan yang positif malahan.
Ya, Manto ya. Oh, seperti ini. Tujuannya itu pengen dekat dengan Allah secara terus-menerus. Benar, ada batasannya ini. Ya, ada tambahan dia. Ini menarik kan menjual masa depan kerajaan yang ada. Nah, itu juga. Sangat. Cuma dapat terus mobil tok wes. Tapi Mana? yang dijual tuh menarik. Padahal saat itu hasilnya menarik enggak? Wah, Wes dari menarik. Allah ya sudah Nah iya, yang paling ya kan? Gitu ya, waspada banget ini. Berarti begitu halusnya. sampai kalah ya. Setan itu membisiki kita itu. Lanjut Om. Maka mereka Keduanya. berdua makan dari buah pohon itu, lalu tampaklah bagi keduanya aurat-aurat mereka, dan mulailah mereka berdua menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhannya, maka sesatlah dia. Terus lanjut. Terakhir. Kemudian Tuhan memilihnya, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Sekarang 121 apa maknanya? Melanggar akhirnya ya baju-baju aurat Nah, semua. Fasilitasnya juga ya. Jadi seperti itu. Di sini ada fotonya di situ mungkin. Tidak ada. ada 527. Yang dimaksud durhaka di sini adalah melanggar larangan Allah karena lupa, tidak sengaja, sebagaimana disebutkan dalam ayat 115 surah ini. Yang dimaksud sesat ialah mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Kesalahan Adam alaihissalam meskipun tidak begitu besar menurut ukuran manusia biasa, sudah dinamai durhaka dan sesat karena tingginya martabat Adam alaihissalam, dan untuk menjadi teladan bagi orang besar dan pemimpin akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang bagaimanapun kecilnya. Bener. Sesat berpikir. Coba ini Nabi Adam ini, ya kan? Semua data itu benar, cuma pengambilan kesimpulan yang salah. Data di situ untuk memuji Allah, data di situ untuk menikmati surga, ya kan? Data di situ disebutkan setan ini musuh-musuh yang nyata, ya kan? Gitu? Kan ini sudah terjadi setelah kejadian sujud dong, sudah ada Hawa kok, ya kan? Ketika kejadian sujud itu terjadi, Allah kan sudah menyampaikan ini musuh ini. Jelas ini musuh kan? Kerusuhan ada Hawa, berarti kejadian periode berikutnya, fase berikutnya. Jelas ini kan? Nah ini, semuanya jelas, kemudian dirangkum menjadi kesimpulan yang salah. Iya kan? Tidak ada kejadian. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak sesat berpikir secara begini loh? Cari dalilnya. Oleh karena itu kan, akal harus tunduk dengan dalil. Agar apa? Kita tidak keblabas. Akhirnya mikir terus. Ya, dalilnya seperti ini. Saya tidak tahu misalkan apa manfaatnya. Sudahlah, dalilnya seperti ini. Kalau belum tahu manfaatnya ke depan, cari kebenaran dalil saja sudah cukup bagi kita. Ya kan? Toh nanti akan ada masanya kita akan diberitahu oleh Allah kenapa maksudnya ini. Gampang seperti Pak Manto misalkan kita contohkan. Pak Manto tidak akan pernah tahu. Ya kan? Ketika pindah di situ maksudnya Allah itu apa? Iya. Ya, nggak tahu, pokoknya ada keinginan, ya kan, pindah di sini dengan segala kemampuannya, walaupun dengan murat-marit, itu persiapan luar biasa kan? Dari Allah begitu di sini, oh iya ya, Allah ternyata sudah menyiapkan sudah 20-30 tahun yang lalu saya di sini. Ya muncul kan, akhirnya alhamdulillah ya Allah. Kalau enggak gitu gimana? Tuh gini-gini ngomong ya. Teman-teman tukang parkir di sana nanti Pak Manto ya.
Ya, luar biasa kan? Itulah. Jadi gimana jalannya? Ngene stasiun itu biyen start Melayu kudu Gila. wong akeh totoan, Bos. Nah inilah. Nah, ya inilah. Jadi gimana caranya kita tidak sesat pikir? Karena memang pikiran kita itu terus kan. Ya, itu manusiawi memang. Allah memberikan kemampuan kita berpikir untuk seperti itu. Tapi bagaimana pikiran itu ada batasnya ini dengan belajar seperti ini. Oh batasnya seperti ini. Kalau kita tidak tahu, ya sudah cari tahu terkait dengan aturannya. Sudah itu aja. Ini kan? Pak Manto mungkin dulu terbersit, saya pengen cari rumah dekat masjid. Enggak. Tapi apa ya Lah ya. sajane saya kan bluru, kan dapat bluru. Oh di sana jauh malah. Jauh. Terus ono sing nawani tanah, ya itu bluru tak gagalkan. Dapatnya sini. Oke, monggo. Nggak ada tambahan Dika. Ini ya, luar biasa ini. Kisah Nabi Adam yang luar biasa. Yang memang memberikan kita sudut pandang yang menarik bagi kehidupan kita. Ada pandangan? Lagi Anda? Ada tambahan Dika? Nggak ada? Hah? Luar biasa ya? Hah? Hah? Saya yang salah ya. Saya iblis apa bukan keduanya. Yang terkait dulu. Nah, wanita lebih besar. Ini kan, ini kisahnya kan ini bersambung kan kalau didetailkan kan. Iblis itu masuknya lewat Hawa. Iya. Hawa dulu ya. Iya kan? Karena Nabi Adam, Allah alam ya, Nabi Adam mungkin tidak tembus, ya kan? Lewatnya lewat Hawa. Makanya terus muncul hadis-hadis yang banyak itu kan, wanita itu dasarnya bengkok. Ya. Kalau diluruskan secara paksa, patah. Kalau tidak diluruskan itu bengkok. Ya kan? Bahkan istri perlu dibimbing. Nah, ya Tapi itu. angel. Spiral. Iya, iya mau. Nah ya seperti Tapi itu. nanti istri-istri kita gimana? Di surga. Selama kita bisa, kita mempertahankan jelas yang tadi Pak Budi sampaikan, kita tetap individu, Individu ya. personal kita sendiri. Kita sudah repot dengan diri kita sendiri. Terus istri gimana? Ya kan? Pertanyaan kedua setelah kita sendiri adalah kepada orang terdekat termasuk istri. Ya kan? Agar menyelamatkan kita, yaitu tadi. Kita sudah, ya Allah saya sudah seperti ini kepada istri. Sudah berusaha. Ya. Sudah berusaha. Jangan bayangkan macam-macam, misalkan gini. Akan sangat mudah Allah itu, makanya pikiran di luar kemampuan kita akan sangat mudah. Allah itu membuat dua orang yang bersamaan. Satu di surga, satu di neraka. Mungkin enggak? Mungkin. Nah iya. Yang ini yang disiksa, yang ini untuk nemani Pak Manto. Dengan fisik yang sama. Iya kan? Benar Pak Manto? Karena masing-masing itu tetap mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Oh, Nabi Nuh itu ya. Terus gimana kalau misalkan Nabi Lut. Istri dengan bidadari? Ya itu enggak. Apakah ada kecemburuan di sini? Oh Pak Manto dilihat orang lain dia cemburu kok istrinya. Ya kan? Gimana kalau di sana? Tidak ada. Halnya negatif itu tidak ada sama sekali. Ya, jadi gimana kita kalau istri kita sudah, yang penting kita sudah mengajari ke istri, dan nanti kalau bisa kita minta sama Allah, ya Allah, aku mau istri saya di sini, ya kan? Ya Allah alam, mungkin Allah menciptakan istri yang bentuknya sama, tapi di satu saat istri juga harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, ya kan? Nah itu Pak Manto. Allah lah kita tidak tahu, ya kan? Wah hal-hal yang di luar kemampuan kita membayangkan itu nanti ada di sana. Ya, ya dan dulu yang saya tanyakan tuh, ya tentang istri kebangkrutan dulu. Saya sampai
Dapat tablik itu ya sampai di Ngawi. Temboro. Temboro. Saya sampai menangis. Ya itu yang saya tanyakan. Nah, ya itu. Takut nih. Bangkut. Selama kita bisa mempertanggungjawabkan, insya Allah. Iya, apa ya Allah saya sudah, walaupun kadang argumen kita kecil misalnya, kembali lagi contohnya Pak Mana. Ya Allah saya sudah memberikan dia pada istri saya seperti ini, ya kan? Ya itulah semampu saya. Ya, apakah itu Allah nanti apakah itu kurang ya? Dianggap cukup ya sama Allah. Ada niatan Aktivitas kita. Niat kembali lagi seperti teori dasarnya, kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik di depan kita, tugas kita kan hanya 3, dengan tangan, lisan, dan hati. Ya sudah itu aja, selebihnya tidak bisa kita. Memang kemampuan kita, ya kan, seperti itu. Baik, ada tambahan nanti Kak? Ya, jadi akhirnya apa? Tadi ya juga, ya Allah, godaan itu tidak jauh ternyata. Iya. Ya kan? Tidak jauh. Iya. Al-Quran tak pelajari. Apa sih guys itu Al-Quran? Ya. Belajar hafalan juga, baca juga bisa. Hafalan. Terus mentadaburi artinya. Bisa. Apa sih guys? Oh nulis. Oh belajar nulis. Saya belajar nulis. bahasa Arab. Arab loh. Saya oleh lulu. Al-Fatihah be. Apa koro? Nah gini ya. Pakai kertas, tak belajar nulis. Bahasa api. Diblat. Tak blat. Terus ngomong gini. Aja orang ujian tak. Ya belajar, enggak bisa belajar. Selalu ngono. Berarti setiap langkah awakmu apa cewek itu sekono ae. Ujian ya itu. Jadi lucu kebaikan itu Orang kata apa ya? di komen di orang bisa ya kasih bisa ya. Harus alhamdulillah deh kamu jadi istri saya. Jadi gue penyemangat ya. Orang tak berkapi Saya jadi paham kenapa saya memperistri kamu deh. Rahasia Allah sudah terungkap ya. Jadi respon kita kan jadi respon baik dong. Iya seperti kemarin Pak Wahyu ya. Pak Wahyu istrinya kan bisa. Sampai hati dulu. Pinter-pinter kan. Ya terus ya alhamdulillah ya Allah. Ini luar penyemangat saya ini ya kan. Baik alhamdulillah. Ya itu yang kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Saya tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.